Halo Mner dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelas proyek kami dengan judul Analisis Perbaikan Konstruksi Akibat Gempa dengan metode Decision Tree. Perkenalkan kelompok kami bersama saya sendiri, Maya Natasha, dan ada teman kami, Novena Rempas, Brian Rembet, Dava Minabari, Salvatore Lengkong, dan Februari Wantania. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering terkena gempa bumi. Hal ini diakibatkan oleh letak geografis dari Indonesia. Sampai saat ini, manusia belum dapat berbuat banyak untuk mencegah terjadinya gempa bumi. Walaupun demikian, manusia dapat mengurangi akibat buruk yang ditimbulkan oleh gempa bumi dengan merencanakan, membangun, dan memperkuat bangunan tahan gempa dan sebagainya. Di setiap terjadinya gempa, sebagian dari bangunan-bangunan tersebut mengalami kerusakan berat, kerusakan ringan, namun tidak roboh. Untuk menangani hal tersebut, kelompok kami mencoba menganalisis perbaikan konstruksi akibat gempa dengan metode Decision Tree dengan berbasis RStudio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Februari Wantania. Terima kasih. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Baru next. Ada 4 faktor penyebab gempa bumi. Yang pertama itu pergeseran lempeng bumi. Pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempengan bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Saat itulah gempa bumi terjadi. Kemudian yang kedua, letusan gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut sebagai gempa vulkanik. Baru yang ketiga, peristiwa alam seperti tanah longsor. Kejadian biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Gempa ini biasanya disebut gempa runtuhan atau terban. Yang keempat, faktor non-alam seperti pengujian peledakan. Gempa oleh manusia biasanya dinamakan seismisitas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Novena Rempas. Terima kasih. Saat ini saya akan membahas tentang metode yang kami gunakan dalam proyek ini, yaitu metode Decision Tree. Metode Decision Tree adalah metode prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki, di mana setiap node merepresentasikan atribut, cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas. Decision Tree ini juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Karena itu, Decision Tree ini dinilai sebagai proses pengambilan keputusan kompleks menjadi sederhana. Dalam Decision Tree terdapat beberapa elemen, yaitu root node, yang merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. Berikutnya ada internal node yang merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Dan yang terakhir ada leaf node atau terminal node. Leaf node atau terminal node merupakan node akhir. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output.
Biasanya dari leaf node ini dipilih hasil yang paling optimal. Decision tree ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari decision tree yang pertama, metode ini mudah dimengerti dan dianalisis, lalu bisa dibuat secara numerik dan kategorik, kemudian hanya memerlukan sedikit pemrosesan data di awal pembuatan dan mudah untuk dibuat kesimpulan. Dan kekurangan dari metode ini adalah yang pertama overfitting, rentan terhadap kesalahan dalam masalah klasifikasi karena ada banyak pilihan, dan perhitungannya bisa jadi sangat kompleks, terutama jika banyak nilai yang tidak pasti. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Dava. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Berikut ini adalah indikator yang digunakan dalam program RStudio. Selanjutnya kita melakukan import data ke RStudio. Untuk dataset yang digunakan sendiri adalah Artquid, MagNode, DMag, and Impact, yang dataset ini diperoleh dari Kaggle. Berikut tampilannya. Selanjutnya untuk view data sendiri, untuk melihat datanya yang kita import di RStudio, kita gunakan coding view dengan nama CSV Building Structure. Berikut ini adalah kita melihat struktur data dengan STR. STR data sendiri digunakan untuk melihat data struktur internal dari objek data yang digunakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Salvatore Lengkong. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya gunakan package library atau dplyr, di mana library dplyr ini berfungsi untuk mengganti struktur tipe data karakter atau CHR, di mana faktor karena decision tree dalam R tidak dapat menerima data dalam bentuk karakter karena akibatnya datanya akan error. Selanjutnya, bagi data menjadi dua bagian, yaitu training data dan testing data, di mana 80% data masuk dalam training data dan 20% data masuk dalam testing data. Dengan menggunakan dahulu coding set.sheet agar data tersebut dapat dibagi secara acak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, itu Brian. Silakan. Tahap berikutnya kita masuk dalam model untuk membuat decision tree-nya dengan menggunakan library dalam tanda kurung party, dan predictor di sini berfungsi untuk mengambil atribut mana saja yang akan dijadikan model. Di sini juga kita dapat melihat atribut mana yang paling tinggi dan yang paling berpengaruh dari data CSV building structure berikut. Seperti yang terlihat, setelah data di-run, hasilnya akan muncul seperti ini model decision tree-nya. Kemudian kita membuat prediksi, di mana di program tersebut dibentuk dalam model matriks seperti berikut. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu yang pertama, data training sebanyak 52.440 data dengan train data 80% dan tes data 20%. Ya, dan yang kedua, akurasi train data sebesar 51,68% dan akurasi tes data sebesar 51,60%. Terima kasih dan sekian.